Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ergonomi kendaraan ya. Di kesempatan minggu terakhir ini ya, di tanggal 31 Desember 2020 ya. Ini berarti kita akan melaksanakan perkuliahan terakhir yang nanti di sini akan saya berikan materi tentang antropometri, kemudian kalian bisa mengerjakan soal UAS yang sudah saya upload. Nah, jadi, antropometri ini merupakan materi terakhir pada silabus ergonomi kendaraan. Nah, dalam mewujudkan kenyamanan suatu produk, hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah cara pengukuran tubuh manusia untuk produk yang dibuat tersebut. Nah, jadi di sini sebelum perusahaan membuat produk ya, terlebih dahulu harus disesuaikan dengan usernya. Ya, usernya di sini adalah manusia. Manusia itu kan mohon maaf ini rasnya kan banyak ya, etnisnya juga banyak. Ras dan etnis ini juga akan mempengaruhi postur tubuh ya dan ukuran tubuh manusia. Maka lebih tepatnya ketika perusahaan ingin meluncurkan suatu produk baru harus disesuaikan dengan jenis atau ras atau etnis ya dari usernya ya. Contoh di Indonesia ya, di sini kan kebanyakan adalah orang-orang Melayu ya, juga ada yang saudara kita dari timur ya, kemudian ada yang dari Sunda dan lain sebagainya, harus disesuaikan. Ya, sampel yang diambil juga untuk pengukuran tubuh manusia ini kalau di Indonesia bukan hanya orang-orang dari Jawa, kemudian Makassar, kemudian Papua, tetapi di situ dicampur, digabung jadi satu. Sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau produk tersebut juga akan diekspor ya ke luar negeri, contohnya ke Eropa atau Timur Tengah. Ya. Di situ juga harus disesuaikan dengan postur tubuh orang-orang daerah sana. Ya, maka kalau di Pekalongan sendiri kan ada pabrik sarung PHS Tech ya, kemudian ada Wismatek, ya, Dutatek itu kalau saya ngantar anak-anak prakrin ke sana ya di PT sana. Ternyata sarung untuk ukuran lokal Indonesia itu berbeda dengan yang diekspor ke Timur Tengah. Nah, berbeda di sini tergantung tergantung produknya. Kalau di Timur Tengah itu memang ukurannya big size ya, lebih besar daripada sarungnya di lokal Indonesia ya. Kemudian coraknya juga lebih banyak sana ya. Itu. Nah, maka harus disesuaikan dengan postur tubuh ya usernya. Nah, kemudian pengukuran inilah yang nantinya kita sebut dengan ilmu antropometri. Jadi semua perusahaan ya sudah menerapkan ilmu antropometri ini dalam membuat suatu produk. Nah, antropometri adalah ilmu yang digunakan untuk mempertimbangkan ergonomi atau tidaknya suatu produk ataupun sistem kerja pada perusahaan tersebut. Nah, jadi antropometri ini berfungsi, ya, data yang dihasilkan dari pengukuran antropometri ini berfungsi untuk mempertimbangkan ergonomi atau tidaknya suatu produk yang dibuat dan sistem kerja yang dibuat oleh suatu perusahaan. Maka tolak ukurnya ergonomi atau tidak ini adalah dengan antropometri. Ya, itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pengukuran antropometri. Ya, yang pertama adalah umur atau usia. Jadi, postur tubuh kita ya dari kita kecil kemudian sampai kita dewasa seperti ini pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi ketika perusahaan itu mau membuat satu produk ya, sasaran usernya harus mempertimbangkan umur ya. Usernya umur berapa. Jadi nanti ketika diukur ya, diukur antropometri harus menyesuaikan anak-anak dengan rentang misal usia dari misal 12 sampai 17 tahun misal ya, ketika usernya adalah anak-anak remaja. Ya, kemudian jenis kelamin ya, juga mempengaruhi ya antara laki-laki dan perempuan ya. Itu kalau laki-laki sukanya produk berarti yang apa namanya?
yang bahasanya itu bisa keren ya, kemudian gagah ya, kalau sepeda motor. Nah, kalau perempuan yang sukanya minimalis, kemudian indah ya, kalau motor itu senangnya yang matic ya, seperti Scoopy ya, kemudian apa namanya, motor-motor yang lain ya, jenis matic yang perempuan. Kalau laki-laki senangnya berarti yang seperti motor CBR, kemudian Satria, dan lain sebagainya. Nah, kemudian suku bangsa atau etnis juga mempengaruhi. Ya. Nah, contoh kita ke Timur Tengah ya, di sana lebih suka mobil-mobil yang bentuknya itu seperti Fortuner, ya, yang gagah dan juga 4WD misalnya, yang bisa dipakai untuk jalan yang bukan aspal tetapi pasir. Nah, kemudian jenis pekerjaan, ya, jenis pekerjaan juga mempengaruhi. Mobil-mobil 4WD itu kan untuk off-road. Ya. Kalau 4WD itu biasanya dipakai kalau di Indonesia itu di Kalimantan, di pertambangan. Ya. Kalau di daerah Jawa, jarang ya kita lihat untuk 4WD. Karena memang mobil-mobil di Jawa itu lebih cocok untuk angkutan. Ya. Angkutan keluarga, angkutan umum. Ya. Jadi tidak perlu menggunakan 4WD. Kalau lebih ke mobil city car, ya seperti itu. Ya, jadi di sini ya faktor-faktor ini, 4 faktor ini, umur, jenis, kelamin, suku bangsa, jenis pekerjaan sangat mempengaruhi dalam pengukuran antropometri. Nah, kemudian alat ukur antropometri. Jadi semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak juga variasi data yang dikumpulkan. Nah, maka dari itu sangat diperlukan alat-alat pengukuran antropometri yang dapat membantu mengumpulkan data. Nah, berikut adalah contoh alat-alat tersebut. Nah, jadi ada dua jenis ya, dua jenis alat ukuran antropometri. Yang pertama itu geniometer dan yang kedua adalah kursi antropometri. Nah, di sini memang alatnya itu untuk apa namanya, antropometri itu yang di Indonesia ada dua. Sebetulnya di laboratorium Universitas Syah Kuala itu juga ada laboratorium untuk khusus ergonomi. Yang akan kita bahas di sini tapi ada dua, ya, geniometer, kemudian kursi antropometri. Nah, geniometer itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti apa ya, mistar. Tapi di sini lebih condongnya ke pengukuran sudut ya, dan ukuran-ukuran di sini ya ada sentimeter, kemudian ada mili. Nah, kemudian di sini geniometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur lingkup gerak sendi. Nah, contohnya di sini adalah sendi kaki atau lutut. Ya, bisa juga untuk sendi siku. Ya, pokoknya intinya dengan gerakan sendi. Nah, geniometri ini berkaitan pengukuran sudut, khususnya sudut yang dihasilkan dari sendi melalui tulang-tulang tubuh manusia. Nah, alat ini lebih digunakan untuk mengumpulkan data antropometri yang lebih berfokus pada lekukan tubuh manusia. Jadi ketika produk itu dibuat ya, dibuat sesuai dengan postur tubuh manusia itu juga menggunakan geniometer. Ya, baik itu apa namanya, ruang lingkup untuk sendi ya. Karena manusia itu kan juga bergerak. Jadi contoh yang dipakai untuk manusia itu kan ada celana, juga harus mempertimbangkan apa pengukuran untuk apa namanya ini geniometer untuk sendi di bagian lutut. Begitu juga yang lainnya ya. Itu. Jadi antropometri ini salah satu alatnya itu geniometer ya, untuk mengukur sudut atau lingkup gerak sendi. Ya, jadi ketika diukur ya, ketika user itu mau menggunakan bisa lebih nyaman ya. Itu jangan sampai ketika membuat celana buat nekuk saja apa di sini di bagian kaki itu melepat ya, bahasanya melepat itu bahasa Indonesia apa ya, kencang ya, di bagian kaki itu terlalu kencang sehingga tidak nyaman ya. Bisa mungkin celananya ketika buat dodok atau tongkrong ya, jongkok itu bisa nyaman. Nah, maka di sini ya perannya sangat penting. Pak, geniometer apa hanya dibuat untuk pakaian saja? Enggak, geniometer itu fungsinya untuk segala macam pembuatan produknya. Yang saya contohkan adalah yang di bagian celana. Ya.
Alat-alat lain yang yang membutuhkan data untuk lingkup gerak sendi juga bisa, ya, menggunakan alat geniometer ini. Nah, kemudian kursi antropometri. Nah, kursi antropometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur data-data manusia dalam posisi duduk, ya. Data yang diperoleh dapat dipakai untuk merancang produk-produk seperti furniture dan lain-lain. Jadi ketika manusia duduk itu juga ada pengukuran ergonominya, ya. Jadi ini saya ambilkan dari desain kursi, ya, ukur antropometri dari Solo Abadi. Jadi di Solo Abadi itu dalam pembuatan furniture, ya, dia juga sudah menggunakan alat ukur antropometri sehingga furniture yang dihasilkan itu lebih nyaman ketika diduduki, ya, seperti kursi, ya, kemudian sofa, ya, bisa lebih nyaman ketika diduduki oleh usernya. Nah, ini alatnya bentuknya seperti ini, ya, untuk yang dibuat oleh Solo Abadi ini seperti ini. Nah, ini ternyata alat ini bisa untuk melakukan pengukuran hingga 34 anggota tubuh, ya. Bentuknya seperti yang ini tadi. Yang ini. Nah, alat ukurnya seperti ini. Ya, ini ada duduknya, kursi duduk ini untuk mengukur apa namanya? Bahu, ya. Nanti akan ada detail untuk alat-alat pengukurannya. Nah, ini untuk kursi antropometri, ya. Nah, ini detailnya seperti ini. Ya, jadi bagian depan ini untuk pengukur area kepala, ya. Ini bagian depan, kemudian yang bagian kanan kiri ini, ya, ini untuk mengukur lengan, ya, lengan bawah itu yang bagian kanan, kemudian yang bagian kiri itu, ya, itu untuk mengukur lengan atas. Nah, kemudian ini alas duduk. Yang 4 itu base atau permukaan dasarnya. Ya, kemudian nomor 5 itu pengukuran tinggi jangkauan tangan, ya, yang ini. Itu. Kemudian ini itu untuk mengukur tinggi badan. Ya, yang nomor 7 itu untuk mengukur tinggi bahu, ya. Yang 8 itu pengukur lengan atas. Kemudian yang nomor 9 itu adalah dongkrak. Jadi ini bisa ditinggikan tempat duduknya, ya. Seperti itu untuk desain kursi antropometri. Ini saya ambil dari Solo Abadi. Jadi di Indonesia juga sudah mempertimbangkan, ya, tentang ergonometri, ya, terutama di furniture, ya, untuk Solo Abadi ini, ya. Jadi seperti itu, ya, untuk antropometri. Jadi semua produk yang dibuat tidak hanya furniture, ya, motor, mobil, ya, produk-produk yang lain seperti handphone kita juga itu sudah didesain agar nyaman digunakan oleh user, ya. Jadi bisa kita amati di handphone kita sendiri, ya. Itu kadang bagian lekukan-lekukannya juga dibuat lebih nyaman di keempat sisinya, ya, handphone kita itu, ya. Sehingga ketika kita menggunakan juga bisa lebih nyaman, ya. Itu, ya. Kemudian standar pengukuran posisi tubuh. Jadi tidak hanya geniometer dan alat ukur kursi antropometri, ternyata standar pengukuran posisi tubuh juga ada berbagai macam, ya. Yang pertama, pengukuran dimensi struktur tubuh. Nah, pengukuran dalam berbagai posisi standar, ya, posisi standar itu di sini bisa tidak bergerak, ya, seperti berat, kemudian tinggi saat duduk atau berdiri, kemudian ukuran kepala, tinggi, ya, tinggi badan maksudnya, kemudian panjang lutut saat berdiri atau ketika duduk, panjang lengan dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini memang pengukuran dimensi ini, struktur tubuh manusia itu untuk pengukuran ini, ya, untuk dimensi struktur tubuh ini bisa menggunakan alat bantu tadi, ya, geniometer, kemudian kursi antropometri. Tetapi kalau tidak memiliki kursi antropometri, bisa menggunakan seperti mistar, ya. Mistar baik mistar gulung maupun mistar yang lain, ya. Itu jadi untuk mengukur bisa menggunakan alat minimal mistar, ya. Itu. Kemudian pengukuran dimensi fungsional tubuh. Nah, pengukuran saat melakukan gerakan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan. Ya, berarti ketika bekerja, ya, pengukuran dilakukan saat tubuh melakukan gerakan kerja dalam posisi dinamis. Dinamis ini berarti posisinya kerjanya tidak monoton, ya.
bagian tubuh seperti kaki dan tangan itu bergerak dan banyak diaplikasikan pada proses perancangan atau fasilitas ruang kerja. Ini contohnya ketika membuat meja kerja ya untuk bekerja para karyawan ya, baik itu karyawan yang di bagian CNC misal atau di bagian garment ya itu sangat penting ya, pengukuran dimensi fungsional tubuh. Makanya ketika daftar ya di perusahaan siswa di situ ada kriteria tinggi minimal ya. Jadi disesuaikan dengan meja kerjanya ya dan alat atau mesinnya juga harus diperhitungkan. Itu ya untuk standar pengukuran posisi tubuh ya. Kemudian manfaat data antropometri. Jadi ketika kita sudah melakukan pengukuran ya tentang postur tubuh manusia, ukuran tubuh manusia sehingga didapatkan rata-ratanya. Rata-rata untuk user yang akan memakai ya. Baik itu ukuran-ukuran postur tubuhnya, kemudian yang lainnya. Nah, data antropometri sangat diperlukan untuk perancangan peralatan dan lingkungan kerja. Nah, kenyamanan menggunakan alat itu bergantung pada kesesuaian ukuran alat dengan ukuran tubuh manusia. Jadi, kenyamanan itu di sini faktornya atau parameternya itu adalah kenyamanan. Ya, ketika manusia tersebut menggunakan alat yang dipakai. Jika ukuran alat tidak sesuai dengan ukuran tubuh manusia, maka dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan penggunaan yang tidak nyaman. Bila dipakai dalam jangka waktu lama itu tidak nyaman, ya, terasa tidak nyaman. Dan bisa menimbulkan seperti stres tubuh, ya. Antara lain dapat berupa lelah yang ketika menggunakan terus dalam jangka waktu lama bisa lelah, kemudian bisa nyeri pada bagian tubuh tertentu yang ketika menggunakan itu, dan bisa juga berakibat pusing. Ya, kalau yang sudah dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan pusing ya. Seperti itu ya untuk antropometri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan terakhir ini ya di semester ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang ergonomi kendaraan bermanfaat ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian materi ya. Silahkan untuk memperkaya wawasan bisa pelajari materi pada literatur lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.